Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di pagi yang cerah. Masya Allah. Hari ini. Di pagi yang dingin. Di pagi yang cerah-cerah banget ini ibu-ibu cerah semua kok. Iya. Alhamdulillah kita masih diketemukan dengan sehat walafiat. Amin. Masih diketemukan dengan suasana yang bahagia. Amin. Masih diketemukan dengan suasana yang penuh kebarokahan. Amin. Dan Masih diketemukan. Dan sebetulnya kita jodoh. Betul, Kenapa? Baju kita sama dengan jilbab Oh, itu. jadi kalian kapelan. Chemistry. Iya. Jadi kalian kapelan. Ya, Oh. tapi saya ada keistimewaan dari ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kenapa? Ya. Ternyata ada yang juga menjadi vokalis. Vokalis apa? Vokalis siapa? Ini majelisnya ya vokal loh. Kok pada kayak gini? Oh, Iya, bukan. bodoh ya. Iya. Vokalis Sama. foto. Tapi sebelumnya Nanda, Iya, kita sangat berbangga banget banget. karena ini acara yang luar biasa. Betul. Wow. Yang selalu dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya TV-nya belum digital, TV Ya. masih biasa, itu Betul. bisa menyaksikan kita di Jak TV melalui aplikasi, melalui browsing, Betul. melalui streaming. Ya. Gitu. Pokoknya melalui TV-TV digital lah pokoknya. Nah, tentunya masih bersama Bersama dengan saya Nada Desita dan saya Joklidik. Saya Jok Luduk. kita ketemu dalam acara Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Ini. Ibarat kita punya kata-kata, punya pantun bahwasannya bikin rumah dari papan. Ya. Pakai nada dong. Kayak Nada kayak tadi. Oke. Mana? Kok kayak tadi ya? Bikin rumah dari papan. Di dalam rumah kita pagi minum jamu. Terus? Saya lihat majelis ini yang duduk di depan. Asik. Kalau saya lihat badannya lah kok lemu. Ayo mikir. Jualan jamu. Iya. Jualan jamu di Boyolali. Cakep. Jalan. Ora pas to tempomu. Aku nanti bingung ngetolke bocah-bocah iki. Jualan jamu di Boyolali. Jalan kaki, jangan lupa di pinggir sumur. Biarpun melamu, cantik sekali. Asik. Mudah-mudahan jamaah semua panjang umur. Lo enak toh? Iya, Kalau iya. gitu enak. Betul. Ini. Saya nyanyi ya. Nada. Para nonton kasih tahu Nada kasih Nggak tahu. mau, aku nggak bisa nyanyi. Kamu harus mau dah. Masa kalah sama ibu-ibu jamaah? Emang iya. Iya. Terus saya tahu, kan lambimu kayak korden gitu. Aku berasa kayak orang-orang sawah. Tapi yang paling pasti, Ya. kenapa ibu-ibu semuanya pakai merah? Kenapa? Karena mereka ngisi jamunya. Kok ngisi jamu? Kok isi jamunya? Jamu. Karena ibu-ibu ngisi bensinnya di mana? Pertamina. Luar biasa. Kamu jangan salah terus dah. Wah, kamu malu-maluin grup kok. Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Tepuk tangan untuk Pertamina yang selalu menemani di acara kebanggaan Jack TV. Cek betul. Betul. Pokoknya jangan lupa ngisi bensinnya di mana, Bu? Pertamina. Oke. Nah, kalau sembako itu kemana? Nah, kalau sembako Sembako pangan-pangan. Kita juga berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kita Insya kasih Allah tepuk tangan. akan membawa Indonesia lebih maju, Indonesia lebih jaya, dan Indonesia lebih makmur. Alhamdulillah. Amin. Ini nih, ini nih, kita salah terus karena kita tuh nggak pernah healing. Loh, Kini nggak pernah healing, syuting. Panggung lagi, syuting lagi, syuting lagi. Healing. Lek syutingnya tahu, lek syutingnya aku tahu. Healing itu memang kita harus menghindari. Itu. Karena nanti kalau kaki kena healing itu nanti bisa berdarah. Ini Yang kena kaki berdarah itu bukan healing. Apa? Itu botol. Healing. Nah, beling itu kalau ibu-ibu pakai skincare kelihatan lihat.
Glowing itu kalau kepalanya pusing itu. Hah? Apa ki kok pusing? Komeng. Ibu iki lho nyauri, kuwi mumet. Bu, belakangnya ibu. Aduh, jadi kayaknya Ya. tuh harus gimana sih? Kan aku juga kadang-kadang healing tuh nggak mau ngerti gitu. Aku suka healing ya, sing Kemana? cewek-cewek cantik ngono kae. Loh kok iso no dipijet iku lho healing? Enggak, maksudnya kayak di Bali. Oh, di Bali. Terus kadang-kadang di pantai-pantai kan Nah. banyak wanita-wanita seksi ngono. Kayak aku malah seneng Makanya healing. kelihatan wanita itu dilihat dari sisi busananya. Gimana? Gimana? Kalau misalnya? wanita itu ya, kalau sering pakai tank top, Pokoknya pakai minim lah. Minim. terus pokoknya tipis-tipis, segini, itu biasanya wanita yang karakternya suka bermain di tempat wisata pantai. Bali. Karena gitu ya? gerah. Oh gerah. Ya, tapi kalau ada wanita kok pakai jaket tebel gitu, pakai sales, Ya. pakai apa itu, kaos kaki, itu biasanya suka di wisata pegunungan. Oke. Tapi kalau ada wanita berjilbab, Jilbab tajam. iya, berjilbab itu biasanya suka nuansa wisata yang religi, sama Religi. ibu-ibu. Tapi Iya. kalau ketemu anak perempuan gak pakai apa-apa, minim sekali. Iya. Itu anaknya tidak suka wisata. Terus Karena dia menjadi objek wisata. Udahlah daripada ngelantur kemana-mana. Ya. Sebetulnya healing yang halal itu Nanti, seperti apa? di mana? Jadi kita refreshing tapi masih dapat pahala. Iya, iya, iya. Iya nggak Bu? Coba joget dulu. tapi Bu. kira-kira ibu itu suka nggak? Healing terus dapat pahala, kira-kira suka nggak? Aku suka. Kamu suka ya? Suka kan? Ibu-ibu remen beten, suka beten. Remen tuh Suka apa? ya? Remen Remen tuh suka. Suka. Suka itu apa? Cinta. Ibu. Coba gimana cara mencari siapa yang bisa memberi tausiah healing yang mendapat pahala itu bagaimana? Sponsor kita yang akan memberikan kita tiket healing Ya. bulan depan. Ini Oh, ada? sponsor kita. Ada ya? Kita kan nggak pernah healing. Alhamdulillah. Kita Betul. minta sama beliau. Oke. Abah, kita minta healing. Oke. Nah, ya kan? Healing yang membawa pahala. Pahala, Itu benar. di mana? Langsung Dan aja. bagaimana? Seperti apa? Oke. Oke, Bu. Biar Silakan. para jamaah, biar iya ini penasaran jamaah. Penasaran. Kalau begitu langsung aja kita panggil bareng-bareng ya Ibu ya. Assalamualaikum Abah gitu. Coba testing dulu testing. Assalamualaikum. Mohon maaf abahnya di sana ya. Kok kenapa di saya ya? Coba Kalau bareng-bareng. apa itu di sana, kalau di sini abu. Ya. Yuk bareng-bareng 3, 2, 1. Assalamualaikum Abah. Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa Sahur Time Jack TV yang di rumah dan di studio yang berbahagia. Lagumu mau apa lagu? Dalam? Lagunya tadi gimana? Iwak payah, Pak. Iwa lembu. Iya betul. Tadi saya sama Mas Lutut ya mengawali nuansa Iya. yang agak religi, Bah. Ben ketok sahur. Iya, lela gitu. Tapi asik, Bah. Iwa bandeng, iwa teri, Gus Miftah ganteng. Gus Miftah ganteng ada di Jack TV. Iwa bandeng, iwa hiu. Gus Miftah ganteng, idola ibu-ibu. Ayo, jalan. Ayo. Iwak bandeng, menek klopo. Setok iwak apa walang sangit? Kok iso menek klopo? Aslinya iwak duduk iwak bajing aslinya. Yang bagus tuh iso. Penggemar ibu-ibu sejatine sing tuwa-tuwa. Kita hari ini berbicara soal Healing. healing yang Halal. halal. Jadi ya nggak pantas ya. Lama, Pak? Ibu-ibu gawainnya tandur healing. Loh, tapi kan biasanya buat penyelaras bahagia. Kan capek buat healing Ibu nggih. Jadi bahasa lain dari healing itu apa? Tamasya. Dulan, jalan-jalan. Refreshing. Piknik.
Makanya dulu saya punya istilah, Apa? kerja terus kapan dolane, dolan terus kapan. Kerja. Itu artinya antara dolan, antara piknik dengan kerja itu harus imbang. Makanya kok wajah ibu-ibu udah mulai gelap gulita. Wah, mboten to, Bah. Iya, itu biasanya kurang piknik. Kurang piknik. Makanya kalau ibu-ibu yang dari Jogja itu bisa main ke Gembira Luko gitu. Lah, kesana nggak piknik tapi panik, Bah. Dalam surat Al-Mulk itu Allah sampaikan waladzi ja'ala lakumul ardo dalulang. Jadi dialah Allah yang menjadikan bumi ini baik. Bumi ini indah. Artinya sekian banyak keindahan di bumi. Gak usah ngomong bumi lah. Indonesia saja itu kan indah. Iya. Kita punya Jogja, kita punya Bali, kita punya Lombok, dan lain-lain. Kemudian ternyata ada maksud Allah kenapa membuat bumi itu baik, bumi itu indah. Perintahnya adalah famshu fi manakibia. Ya kamu jalan-jalanlah. Jadi ternyata piknik itu perintah Al-Quran. Jadi ibu-ibu itu sekedar jalan-jalan, itu sudah berpahala. Karena sudah mengikuti perintah Allah. Jadi jalan-jalan, yang mampu ke luar kota, yang mampu dalam kota, yang mampu keluar rumah, yang mampu dalam rumah, ya di dalam rumah. Gitu. Dalam rumah. Sebenarnya Itu sudah berpahala. Famsu fi manakibah itu artinya kamu jelajahi. Artinya jangan di rumah terus. Jalan-jalan. Itu artinya traveling. Kemudian selanjutnya adalah wakulu mirizki. Tidak hanya traveling tapi juga harus kuliner. Jadi ternyata traveling dan kuliner itu adalah perintah Allah. Jadi healingnya itu jalan-jalan. Kemudian tidak hanya jalan-jalan tapi juga jajan. Jalan-jalan tanpa jajan ya lucu, jajan tanpa jalan-jalan ya lucu. Makanya harus imbang antara jalan-jalan sama jajan. Jadi kalau wajah-wajah yang tidak pernah jalan-jalan dan tidak pernah jajan itu biasanya ciri-cirinya bajunya merah. Bah, termasuk kula barang ini. Grupe awake dhewe. Ya dari kemarin, Ya. delalah mesti pas ya antara jamaah sama kalian gitu. Ya itu memang chemistry. Berarti ada ikatan hati, ada ikatan emosional. Jadi Iya, ini ibu-ibu sama kamu ada ikatan emosional. Iya. Jadi ibu-ibu kalau lihat kamu rasanya emosi terus. Hanya ibu-ibu semerepet. Lah, piknik seperti apa yang paling bagus? Traveling seperti apa yang paling halal? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Healingnya di mana? Bingung? Tonton Jak TV di setiap hari di jam-jam yang seperti ini hanya ada di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Sama-sama, Bu. Sahur, sahur, ayo kita sahur. 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 This is Sahur Time. Balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Asik. Selama Lebaran katanya gitu. Belum Ibu, masih lama Lebarannya. Ibu-ibu tadi dari mana kotanya? Yogyakarta. Ibu tadi itu kesini 10 menit langsung wus. Nah karena bensinnya ngisinya cuma satu, aku tahu. Isi bensinnya di mana Bu? Pertamina. Pertamina Energi untuk negeri, energizing Indonesia. Coba kalau dari Jogja berarti harus kalem ya. Kalau aku bilang ibu-ibu, gitu ya. Gak enak dah. Kalau kamu pelan, ibu-ibu Iya. ya, bukan iya. Gimana? Halo, Oh gitu. Coba ibu-ibu ya. Tanpa lidah ya Bu. Halo. Ya coba. Monggo, Suminten ibu-ibu.
Halo. Halo. Halo, gitu ya. Lah kamu tanyanya Suminten. Emang Suminten tuh bukan permisi ya? Bukan. Punten. Oh, bukan. Enggak tahu. Suminten Dah. tuh istrinya Subroto. Kirain. Ibu-ibu, Halo. habis beli itik, menahan lapar. Angkat. Ngelihat jok klitik, hatiku gemeter. Wah, aduh. Balas dik, balas. Balas, Bang. Saya nggak mau kalah. Nggak bisa. Beli pepaya, juga beli tahu. Cakep. Hei kamu Nanda, aku sebetulnya pingin bilang I love you. Tambahin dong. Coba sebelahnya dong. Mikir. Healing nonton hewan panda. Iya. Hewan panda minum makannya jambu. Cakep. Aku tidak bisa milih kamu Nanda. Karena aku sudah pilih yang ada di bawahmu. Ayo bales Bu, bales. Jangan mau balas mau cari sandal kok itu. Mau dilempar. Kasih tepuk tangan dulu yang udah jauh-jauh dari Jogja. Kita lanjutkan pembahasan tentang healing yang halal. Tapi ternyata mau sejauh apapun kita pergi, mau kemanapun kita piknik, mau kemanapun kita traveling, mau seenak apapun kita beli makanan, ayat itu ditutup dengan kalimat wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Itu artinya apa? Piknik atau healing yang paling menyenangkan itu ternyata bukan di mana tempatnya. Bukan apa yang kita makan. Tetapi justru healing yang paling indah adalah ketika kita merasa dekat dengan Allah. Nah, kalau sekarang kan bahasa-bahasa yang romantis itu tidak penting kamu kemana, lebih penting kamu pergi dengan Siapa? Nah, lah bagaimana dengan yang janda? Ya, Ya dengan siapa-siapa. Dengan siapa itu maksudnya siapa? dengan Allah. Dengan Allah maksudnya. Makanya kita doakan yang janda mudah-mudahan segera kembali kepadanya. Jangan. Ya, kepada jodohnya. Kepada jodohnya, Oh, sabar. iya. Kembali ke jodohnya. Jadi ternyata bukan di mana tempat kita piknik, bukan kemana kita healing, bukan seenak apa kuliner itu kita makan. Tapi yang paling penting adalah kembali kepada Allah. Orang-orang yang kemudian hatinya ini gersang, yang jauh dari Allah, kemanapun dia pergi nggak akan tenang. Ada aja masalahnya. Makanya kita lihat, banyak orang kaya yang berduit, gitu. Pikniknya sampai ke luar negeri, bahkan sekarang ada piknik ke antariksa, ke bulan, ke kutub utara, kutub selatan. Tetap saja mereka tidak pernah menemukan ketenangan. Ternyata ketenangan itu nggak perlu jauh-jauh. Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd itu apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah itu maka hati bisa menjadi tenang, bisa menjadi nyaman. Itu artinya apa? Ketenangan itu bukan dari tempat yang kita tuju, tetapi hati yang kita miliki. Apakah hati kita ini bersyukur? Apakah hati kita ini banyak sambatnya? Apakah hati kita ini banyak mengeluhnya? Itu yang menentukan seberapa bagus healing yang kita dapatkan. Kita kadang-kadang nggak perlu pergi keluar rumah. Begitu banyak orang kaya yang rumahnya besar tapi tidak menemukan kenyamanan. Karena nggak pernah ketemu pasangannya di rumah. Suaminya pergi pagi, istrinya masih tidur, suaminya pulang ke rumah, istrinya sudah pergi. Jadi nggak pernah ketemu di rumah. Rumah hanya seperti hotel. Oke. Padahal itu namanya rumah tangga. Namanya rumah tangga itu kan berarti tangga itu kan disusun untuk menuju sebuah tempat. Tempat ini adalah kenyamanan. Makanya kenapa kemudian muncul istilah sakinah mawadah warahmah. Lah, rumah itu bisa menjadi tempat yang paling nyaman ketika ada sakinah di dalamnya. Walaupun rumahnya cuma sempit 3x4, tapi kalau ada kebahagiaan, ada komunikasi, ada saling sapa antara suami dan istri, itu akan menimbulkan namanya mutmainnah. Kamu tahu nggak bedanya pengantin baru sama pengantin lama? bedanya pun apa, Pak? Bedanya umur, Pak, umur. Kalau lama tua, kalau baru masih muda gitu. Banyak pengantin baru sudah tua juga banyak. Kalau baru itu biasanya mesra mungkin. Kalau yang lama mungkin agak nggak mesra gitu. Oh, beda.
Kalau pengantin baru itu ranjang hanya 1 meter, itu terlalu lebar. Tapi kalau manten lama itu ranjang 5 meter, itu terlalu sempit. Paham? Paham, paham. Malah yang iso ranjang lek manten anyar kan digawe 1/4 meter. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau biasanya kalau manten baru itu baunya kan parfum. Nggih. Kalau manten lama biasanya baunya balsem. Balsem karo entut biasanya gitu. Gus, abai bilang gitu, ibu yang depan kan rungokno. Ya, rungokno lho. Lah kok si Jiwiti ngomong, Piye? wis apa? Ya aku dhewe. Jadi kemanapun kita pergi, kembali juga hanya kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Maka Nabi sendiri ketika punya masalah, itu memang menuju ke satu tempat. Itu dalam rangka piknik. Tapi kalau piknik kita hanya sekedar ke Gembiroluko, sekedar ke Bali. Pikniknya Kanjeng Nabi ini kemana? Ke langit. Dalam bentuk Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu piknik. Tapi pikniknya Kanjeng Nabi itu apa? Minal masjid ilal masjid. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Ditandai dengan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian tidak hanya itu. Tidak hanya wirawiri dari satu masjid ke masjid yang lain. Bahkan dilanjutkan sampai ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mi'raj ke langit jelas gak mungkin. Jelas gak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah healing yang paling halal. Gak butuh banyak modal. Cukup berangkat ke masjid, kita banyak berdoa, maka disitulah kemudian kita menemukan ketenangan. Tenang seperti apa yang kita cari dan bagaimana caranya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tenang, setelah yang lewat berikut ini kita akan gue lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil bahri ya Allah bi'alil bahri ya Allah. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Kita kembali berbicara soal healing. Jadi tenang itu bukan soal tempat. Bukan soal tempat. Buktinya burung-burung itu yang terbang luas di angkasa, di udara, itu jauh lebih bahagia dibandingkan burung yang berada dalam sangkar emas sekalipun. Itu artinya apa? Tempat itu tidak menjamin bahagia. Ibu-ibu mungkin kalau di rumah sendiri, kan sering nih kita tinggal di hotel, kok anu ya, walaupun tempatnya bagus kok aku nggak tenang ya. Lebih tenang di rumah walaupun cuma pakai tikar, cuma pakai bantal seadanya. Itu menunjukkan bahwa tenang itu bukan soal tempat. Kemudian apa? Tenang itu bukan soal tempat tapi soal hati. Boleh liburan, boleh rehat, tapi jangan lupa hati ini harus dijaga. Dan ternyata menjaga hati itu dengan cara mengingat Allah. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Jadi ya mohon maaf Bu, kadang-kadang walaupun kita di lapangan luas, kita itu merasa nggak enak karena hati kita yang sempit. Makanya kenapa kita itu punya bahasa, jadi orang itu kudu jembar dadane,
kudu luas dadanya. Itu artinya apa? Hati yang tidak pernah punya masalah. Kalau kita berada pada satu lingkungan, rumah baik sekalipun, tapi dengan tetangga itu bermusuhan, maka kelihatan seperti sempit. Walaupun rumahnya kecil, tapi penuh dengan kebahagiaan, dadane jembar, itu rasanya menjadi bahagia dan happy. Kenapa? Karena hatinya ini terolah. Lah kalau kita punya masalah hati itu, yang terjadi adalah apa? Karena kita nggak mengingat Allah, maka fa'inna lahu ma'isatan dongkah. Allah akan memberikan kehidupan yang nggak enak. Artinya kehidupan yang nggak enak itu berangkat dari kita lalai mengingat Allah. Maka yang perlu kita pahami adalah yang pertama, tenang sejati itu adalah datang disebabkan karena kita dekat dengan Allah. Saya begitu banyak contoh kasus ya. Saya punya banyak teman-teman kaya. Itu hidupnya kalau menurut kita sebagai orang yang kekurangan, enak ya jadi orang kaya itu. Mau apa-apa keturutan. Mau apa keturutan. Tapi faktanya orang kaya itu hidupnya tidak seindah yang kita bayangkan. Kalau kita diuji dengan ekonomi, makan apa adanya itu rasanya enak. Makan mie letek enak, makan angkringan enak gitu. Apapun enak. Nah, ketika dia kaya ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru makannya diatur oleh dokter. Makan daging kambing nggak berani, darah tinggi. Makan telur asin nggak berani, kolesterol. Minum teh manis nggak berani. Kencing manis. Cobalah wajah-wajah susah seperti ini. Nggak ada larangan. Ini kalau kencing manis enggak, darah tinggi enggak. Kenapa? Asam aurat. Asam urat. Lah iya. Aurat kok nganti asam gitu. Jadi atau adus nih. Wah, ciloko gitu. Kalau healingmu selama ini apa? Ini ya manut jadwal. Manut jadwal. Kalau tanggapan yang Bali. Iya, kalau show-nya di Bali ya healingnya di Bali. Kalau jadwalnya nanti show-nya di mana Jawa Tengah ya kita healingnya di Jawa Tengah. Jadi healingnya itu nunut, Bah. Tergantung yang ngundang. Iya. Berarti kamu itu maaf, kurang cinta terhadap keluarga. Lah kamu, Mas? Aku tuh istri, Bah, izin. Saya tuh 1 minggu sekali keluar kota. Mau kemana? Ya kadang Jogja, Bali, Lombok, Ngapain? Masya Allah. Jakarta. Wah, healing, piknik. Healing. Lari. Loh. Kok healing? Oh, itu. Kalau neng omah terus tagih utang apa aku. Oh, lari dari tagihan. Angger wae Bang Mekar itu kok kabeh wae. Pajak kasbon lah we. Itu. Tapi alhamdulillah bahagia, Bah. Bahagia. Bahagia. Aman, tenang ya. Ya, istri saya itu selalu healing. Jadi alhamdulillah tuh memang betul. Jadi kita sebagai rumah tangga itu harus sering ketemu. Tapi saya itu enggak bisa ketemu, Bah. Kenapa? Kok bisa? Saya itu kerja siang, malam, Sampai pulang pagi. pagi. Istri saya pagi, subuh itu sudah berangkat kerja. Pulangnya maghrib. Siang udah pulang. Oh, pulang. Iya. Lah siang? Nah, saya sebagai seniman, istri saya kan buka pagi itu kerjanya buka toko, Bah. Toko ini siapa? Toko tangganya dibuka ya. Nah itu pencurian nih kuwi. Pembobolan. Sebenarnya bojomu ini maling apa siapa? Astornya gitu. Ya kalau rumah tangga itu pasti banyak masalah. Iya. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Iya. Iya, pasti banyak masalah. Rumah tangga Karena itu rumah tangga itu yang nggak punya masalah cuma satu. Apa? Rumah tangganya Nabi Adam. Rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa itu nggak pernah punya masalah. Kenapa? Karena Siti Hawa nggak pernah kenal uang belanja. Nah, Jadi itu nggak pernah punya masalah. Yang kedua, karena Siti Hawa nggak punya adik ipar. Yang ketiga, karena Siti Hawa nggak punya mertua. Iya, mana tahu geger. Enggak pernah Nggak pernah adik ipar. Ya, Karena ya. ada film ipar adalah Mau. yang ngerti loh orang tua-tua ini. loh, tahu ini ahli ya. Tahu. Ini pecinta film Korea. Tapi yang perlu kita pahami adalah tidak semua masalah itu kita harus selesaikan dengan healing. Bisa diselesaikan dengan healing. Karena apa? Masalah hidup itu tidak harus selalu hilang. Kenapa? Karena dengan masalah itu hati kita menjadi kuat. Kayak saya itu orang yang kemudian kebal dengan semua keadaan karena sudah biasa dibully. Justru menjadi kuat. Kalau nggak pernah dibully, itu anti imunnya kurang top. Jadi kalau nggak pernah dibully, dengar beledak saja kaget. Kalau sudah biasa dibully nggak akan kaget. Makanya saya bilang, karakter orang itu seperti ayam. Ayam itu ada 2 karakter, ada ayam kampung sama ayam broiler. Horun. Apa istilahnya? Horen. Kok kayak speaker horn gitu. Ayam potong, ayam potong. Ayam potong. Ayam potong.
Apa bedanya ibu-ibu, para pemirsa, bedanya ayam potong sama ayam kampung? Itu sangat jauh sekali perbedaannya. Ayam potong itu hidupnya serba nikmat. Nggak pernah ada ujian. Kandang dikasih, dibuatkan. Makan. Yang bersih, makan dilayani, minum dilayani. Yang terjadi apa? Daya kekebalan tubuhnya itu beda dengan ayam kampung. Ayam kampung, jenengan lihat, Anda lihat. Ayam kampung itu makan cari sendiri, minum cari sendiri, tidur mapan sendiri. Ayam kampung, waktunya hujan, bahkan petir menyambar, cari makan untuk anak-anaknya. Tenang. Wah, dia tahan. Ayam potong, ayam broiler itu, mohon maaf, dengar petir sedikit, stres mati. Betul nggak Bu? Iya. Ayam potong, ayam broiler itu kok jangankan petir. Ada orang baru masuk kandang yang belum biasa masuk kandang, dia kaget, stres, nggak bisa ngendok, nggak bisa bertelur. Daya tahannya sangat lemah. Kalau dilihat dari segi kenyamanan, ayam potong itu kakinya lebih bersih, nggak pernah ceker-ceker. Kalau ayam kampung, kakinya kotor-kotor. Tetapi daya tahan ayam kampung ini justru lebih hebat daripada ayam potong. Nah, kenapa? Karena begitu banyak ujian untuk ayam kampung ini. Kena petir, kena hujan, makan cari sendiri, bahkan rebutan sama yang lain. Sementara kalau ayam potong itu nggak perlu rebutan, mau dijatah, dibagi kok. Dibagi. Itu artinya apa? Masalah-masalah hidup yang Allah berikan kepada kita, itu tidak harus selalu hilang. Tidak harus selalu ada solusinya. Tapi hanya sekedar kita bersabar kemudian menjadikan hati kita kuat. Sehingga orang-orang yang seperti itu prinsipnya cuma satu. Jalani, nikmati, syukuri. Sudah nggak ada yang lain. Karena kalau kemudian kita hanya protes, itu tidak membuat kita tenang. Justru akan menimbulkan masalah baru. Makanya jogloduk. Oke, Pak. Kalau kayak Abah itu orang yang kemudian mencari tenang itu nggak akan terpengaruh dengan perkataan siapapun, nggak akan terpengaruh dengan bulian siapapun, nggak akan terpengaruh dengan komentar apapun. Makanya kan Abah selalu bilang tuh, untuk menyikapi komentar orang itu kadang-kadang kita harus berperilaku seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Nggak usah dimasukkan ke dalam hati, sehingga kita tidak perlu sakit hati. Lah kalau ibu-ibu mau sakit hati, tak kasih tipsnya. Katakan sama hatimu, wahai hati, saya tidak merelakan kamu untuk sakit. Orang yang sakit hati itu karena dia rela hatinya untuk disakiti. Ayo mikir toh. Maka hari ini katakan di dalam hati kita, wahai hati, kamu tidak saya izinkan untuk sakit. Kamu tidak akan saya izinkan untuk baperan. Orang itu kalau baperan, mau berteman dengan siapapun masalah. Ya kan? Jadi garis besarnya hati itu memang harus dilatih seperti itu ya Pak? Harus dilatih. Jangan sampai sakit. Apalagi orang yang sudah punya hati yang sakit, apalagi tambah hasut dan lain sebagainya. Repot. Tetangganya beli mobil, stres. Panas, kalungan kulkas. Tetangganya beli mobil, ikutan naik mobil, ambulan. Tetangganya beli rumah baru, masuk rumah juga, rumah sakit. Tetangganya beli tanah, kuburan. Nah, ibu-ibu yang seperti itu biasanya jilbabnya Merah. Bajunya Merah. Putih. Jangan ini loh Pak. Oh ini. Tak tunjuk ini loh. Yang Aku baju merah. pernah sakit hati ya. Loh. Tapi betul loh, kayak ayam kampung, Bos. Bener kayak ayam kampung. Ayam kampung. Berarti cari makan sendiri. Cari makan sendiri. Mulanya ayam kampung tuh hebat. Enak bedek, enak petir, gak takut dia. Sebab Gak ada berita toh ayam kampung sambil bedek tuh enak. Nggak ada. Saya tuh pernah survei. Kan saya dulu pernah ngurusi ayam telur 5 tahun. Pernah. Ayam telur itu ketika mau bertelur, mau ngendok itu, mau Iya. ngeluarkan telurnya. Kok dengar bedek der gitu, itu balik Pak Ndok. Gak jadi keluar. roh kerak weh. Lu beneran? Ada mulai kok ayam. Iya. Gue saya mulai den, getekku ya balik gitu. Tapi betul kok, Bah. Bener. Jangan kan kok telur. Lahirnya ini dulu saya paham kok, Bah. Ibu itu waktu hamil itu, ini mau lahir itu udah paling tidak buka. Ada bedek? Bukan, ibu itu pendarahan hebat, Bah. Waktu dulu tuh ibu buka 18. Pas lahir. Ya ambone kok. Ya enggak sampai 18 toh. Jane lahirnya apa buka ruko itu? Enggak, lahirnya ini, Pak. Itu ada bedek itu ibu dah merasa kesakitan. Mau dibawa bapak ke UGD, ini terus langsung itu enggak enak badannya. Terus?
Keluar. Ibu itu mendadak ngelahirkan ini di jalan. Oh. Hujan. Bludeng. Untung namanya geluduk ya. Iya. Harusnya kalau lahirnya dia namanya Hirlan Darwis. Lahir ning dalan modar ya wis. Itu Mbak. Akhirnya begitu, saya kan tahu Mbak. Begitu ibu mau melangkah kaki gini. Hah? Doer. Lah ini keluar. Lahir. Cuma doer. Akhirnya bledek bunyi lagi. Doer. Ini kepalanya masuk lagi Mbak. Karena nggak bermutu kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita cari ibunya Jo Klutuk setelah yang satu ini di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama apa? Ramadan. Kita kembali. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Kita akan lanjutkan proses kelahiran keluduk. Oh, no. Wih, gimana? lama oh, kamu ceritanya kok. Mohon maaf karena tadi tidak bermutu, tidak saya lanjut. Enggak lah, masa ya enek petir terus aku keluar masuk. Loh kamu tahu gitu dulu. Lo ngomong ayam mau jadi keluduk gitu loh. Prosesnya Kamu Kak. tahu nggak bedanya ayam Jepang sama ayam kampung Tadi. Indonesia? Yo, ayam Jepang kan juga ayam luar negeri, Pak. Ayo, ayam Jepang sama ayam Indonesia. Indonesia. Ah. Lah ya itu. Ya, enggak ada bedanya pada ayamnya. Oh beda. Pada ayam. Pada ayamnya. Ah beda. Ayam Jepang itu budek-budek. Kok bisa? Bisa. Makanya diteriyaki. Nah, kalau ayam Indonesia itu dablek-dablek. Makanya dikeprei. Ya. Ya, kamu tahu. Enggak. Ayam apa yang selalu mengatakan salah? Ayam apa? I am sorry. Ayam apa yang paling enak? Ya. Ayam goreng. Ya bener. Kamu entek loh. Salah. Aku habis Ayam goreng. yang paling enak bukan ayam goreng. Apa? Ayam yang dimakan. Gimana enak kalau nggak dimakan? Sebabnya tahu kenapa kok enak? Dimakan? Yo. Lah ya dimakan. Lah yo, sebabnya kok enak dimakan sebabnya apa? Sebabnya enak. Apa penyebabnya enak itu apa? Dimakan. Loh, yo salah. Apa? Karena ada lidahnya. Oh. Kalau nggak ada lidah mana bisa merasakan? Berarti ada lidah? Pasti bisa untuk merasakan. Lidah buaya kayaknya tidak bisa merasakan ya. Kan yang penting kan pada-pada. Ada. Itu Bang. Malah dilanjutin lidah buaya itu loh. Ayo. Nah katanya kalau ada lidahnya bisa merasakan. Kenapa banyak perempuan tertipu sama buaya? Karena wanita itu mudah tertipu mungkin. Oh salah. Karena perempuan itu percaya bahwa lidah buaya itu banyak manfaatnya. Iya. Nah, apa healing yang paling murah? Healing yang paling murah adalah zikir dan berdoa. Jadi kalau ibu-ibu suaminya nggak punya uang untuk healing kemana-mana, cukup di rumah zikir dan berdoa. Begitu mau pikir nggak punya duit, cuman ya Allah. Itu aja. Kontol. Ya Allah. Itu orang seneng malah ngenes. Bojoku kere ya Allah. Gak bisa kemana-mana, mau nuduh idram ya Allah. Ya mungkin ibu-ibu mau yang ditanyakan. Silakan. Ya, Yang sebelah healing sini yang dulu, halal. yang sebelah Sini, sana. sini dulu, Sebelah Ibu. kiri, silakan Ibu. Ibu. Cek. Ya disebul kan Bu. Kayak toa masjid. Ibu itu. Itu mic bukan lilin, Bu. Kayaknya ulang tahun. Oh, ngeten mawon. Tidak salah. Bu kok susah banget apa jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Nama saya Titonia dari Iya. Majelis Tahlim Al-Zahra Sleman Timur. Tiponiah. Di, yang ingin saya tanyakan Abah, dari yang sudah disampaikan tadi, itu memang sekarang dunia healing terutama ibu-ibu termasuk yang hadir di sini ini. Saya yakin semuanya senang. Ini yang akan saya tanyakan gini Abah. Biasanya kalau orang healing itu sok lupa waktu. Kadang-kadang yang itu termasuk sunat nggih, Bang. Termasuk apa? Sunat. Sunat. Nggih. Enggak, Ternyata maksudnya karena healing lupa waktu kok sunat maksudnya apa? gini. Lupa waktu itu gini. Karena saking senengnya dan perjalanan juga jauh, itu ternyata banyak yang lupa sholatnya. Oh, sholat. Oh, lupa sholat. Sholatnya jadi Kita dengarnya sunat. Iya. buatan yang sunat pikniknya. Jadi yang ingin saya tanyakan. Oh, alah. Nah, gitu. Bocah sunat terus piknik lho. Bagaimana caranya supaya bisa healing tetapi dengan tidak meninggalkan Sholat. 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 Oke. Nggih. Ya. Ngaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu. Ibu Siapa tadi Ponina. namanya Ibu? Tiponiah. Liponia. Tiponiah. Tiponia. Piton. Ah, Oh, Butiton. Piton. itu loh, Titon. itu loh, ada ular titon itu loh. Itu piton. Butiton, Mbah. Itu namanya bagus loh. Titon. Ti itu ngestiti. Ton? Weton. Tonnya. Tonia. Ya. Niki niat baik selalu di dalam ada di jiwa ibunya. Iya. Itu minum kopi. Jadi Itulah. Islam itu mengajarkan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Apapun termasuk ibadah berlebih-lebihan itu tidak bagus apalagi maksiat. Di masjid itu bagus, tapi kalau 24 jam di masjid itu juga berlebih-lebihan. Nggak pernah keluar masjid, nggak pernah ngopaini anak istri, nggak beri nafkah, itu namanya juga berlebih-lebihan. Kan begitu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Itu musrif namanya. Termasuk piknik tadi itu. Kalau kita piknik terus nggak pernah kerja, apalagi melupakan ibadahnya, tentu itu nggak boleh. Lah, bagaimana kalau kita sedang piknik, bepergian jauh dengan ibadah kita? Islam itu yusrun, Islam itu agama yang mudah, tapi jangan digampangkan. Contoh, ada mekanisme namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan hukum. Untuk orang yang berpuasa, kemudian dia bepergian jauh sebagai musafir, maka dia diperbolehkan untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Untuk sholat umpamanya, kita dikasih mekanisme sholat dengan cara jamak qashar. Sholatnya digabung antara duhur sama asar, bisa dilaksanakan di waktu duhur berarti jamak takdim, bisa dilakukan di waktu asar digabung berarti namanya jamak takhir. Bisa diperpendek namanya qashar. Jadi menggabung sholat namanya jamak, memperpendek sholat namanya qashar. Bisa di jamak takhir maupun jamak takdim. Kok jamak qashar loh, jamak takdim. Bisa jamak takhir dan jamak takdim. Jamak takdim jamak qashar. Nah, terus di qashar diperpendek. Pendek. Duhur dengan asar. Nah. Dilakukan di waktu duhur namanya jamak Qashar. takdim. Rumah ngawur aja. Dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Kalau maghrib dengan isya. Tapi kalau maghrib ini nggak bisa dikosor. 3 tetap 3. Isaknya bisa dikosor menjadi 2. Artinya apa? Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Termasuk di dalam kendaraan. Makanya kalau bisa piknik itu dengan teman-teman yang se-circle. Kalau semuanya sholat, dapat waktunya sholat pasti berhenti untuk sholat. Tapi kalau satu bus 50 orang, yang satu sholat, yang 49 orang nggak sholat, kira-kira berhenti apa enggak? Enggak. Makanya cari teman yang se-circle, sekebiasaan. Begitu Ibu Tiponiah. Sebelah sini. Sebelah Monggo, kanan Bu. Ibu silakan. Niki Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bu. Bu siapa namanya? Nama saya Rahayu. Oh, Rahayu. Kayak bis nih. Ki mesti duwe dulu jenenge Mila karo Mira. Ada sumber momolo. Bu Rahayu dari Maju Salim apa, Bu? Dari
Azahra. Azahra. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ya. Gus mau tanya, ini kan tema kita pada pagi ini bertema healing yang halal. Tapi kan karena apa ya? Karena keadaan kita itu kadang ya beda-beda ya Gus ya. Gimana caranya, gimana solusinya supaya healing tapi tetap di rumah. Tapi bisa adem ayem gitu loh Gus. Gimana caranya, gimana solusinya. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum Healing, warahmatullahi waalaikumsalam. Di rumah tapi tetap Ayam. kalungan kulkas. Ya Allah. Beli es batu. Kulkasnya adem. Kan tadi sudah disampaikan bahwa ayam itu tidak melihat tempatnya. Artinya dimanapun kita bisa mendapatkan kenyamanan. Selama hatinya nyaman. Maka kalau kita nggak mau kemana-mana tetap di rumah tapi nyaman. Yang perlu kita buat nyaman pertama kali adalah hati. Ya kadang-kadang kan penyakit hati itu macam-macam. Termasuk hasut dengan rezekinya tetangga. Itu kan. Tetangganya beli kulkas kita stroke. Waduh. Itu kan. Kita nggak latihan lah. Ngawur wae. Latihan itu. Kowe kok diasin kok. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Kenapa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah saya kalau masuk ya stroke niku lho Mas. Jadi yang perlu kita buat nyaman itu ada hatinya. Kalau hatinya sudah nyaman Bu Rahayu, dimanapun ibu berada pasti tetap rahayu. Amin. Dah, ya. Tetap nyaman. Lah caranya bagaimana? Caranya mumpung bulan Ramadan ini seumpamanya luangkan 5 menit setelah sahur untuk dzikir. Untuk dzikir. Baca Quran. Bila perlu sebelum sahur kita sholat malam dulu. Tahajud. Jadi bangunnya agak awal dikit, tahajud. Sahurnya agak akhir saja. Karena bedanya sahur sama buka puasa itu, kalau buka puasa itu sunnahnya takjil, disegerakan. Tapi kalau sahur itu justru di akhir waktu. Mendekati adzan subuh itu jauh lebih afdol. Nah, kalau belum tidur, kemudian makan, baru tidur itu namanya bukan sahur. Kenapa? Nah, tapi tanduk. Karena keluar. Karena kelaparan. Itu namanya belum sahur itu. Tapi asik, Mbah. Ini selama Ramadan ini tak lihat kusuk, Mbah. Kenapa? Setiap sebelum apa itu sahur, sebelum sahur itu tahajud itu sering kok Mbah saya lihat. Begitu sujud tuh sering bangunnya lama banget kok. Kenapa ternyata? Ya kusuk mungkin. Kusuk apa kuwi untungku kecalon sajadah. Kemudian selain dikir 5 menit setelah sahur, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah curhat kepada Allah itu lebih bisa dipercaya daripada curhat kepada manusia. Curhat kepada Allah lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada curhat kepada tetangga. Makanya ojo percaya cocote tonggo. Lebih percaya kepada Allah. Makanya kenapa zikir yang selalu Abah sampaikan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan sahur time di Cek TV ini menjadi healing kita yang paling murah dan halal. Amin. Kita baca niat untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energi untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dan jumpa lagi besok ya, masih di acara yang sama tentunya di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Zaman wis akhir